Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Ratusan rumah terendam banjir, warga memilih mengungsi. Mantri menyuntik Kades Curug Goong ditetapkan tersangka. Siswa keluhkan kondisi ruang kelas yang kurang layak. Seperti inilah kondisi atap bangunan ruang kelas SD Negeri Rau, Kota Serang. Ruang kelas sudah tidak lagi memiliki langit-langit atau plafon lantaran ambrol beberapa bulan yang lalu. Tidak jarang, para siswa harus berpindah-pindah kelas saat hujan turun lantaran ruang kelas mengalami kebocoran yang cukup parah. Selain atap yang ambrol, kayu penopang bangunan sekolah tersebut juga sudah sangat rapuh dan sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini sudah berlangsung selama 3 tahun. Meski sudah berulang kali mengajukan perbaikan, namun pihak Pemkot terkesan acuh dan tidak memikirkan keselamatan siswa. Selain mengganggu aktivitas belajar, para siswa juga terus-terusan dihantui kekhawatiran bangunan roboh saat proses belajar mengajar berlangsung. Nggak nyaman, terus kalau hujan juga takut jatuh, ambruk, terus bocor juga, kan nggak nyaman jadi belajarnya. Berarti kalau musim hujan air masuk ya ke dalam ya? Iya. Sering terjadi kayak gitu kalau hujan? Udah lama sekolah kondisinya gini? Iya, udah lama. Sementara menurut Kepala SD Negeri Rau, pihaknya sudah berkali-kali mengajukan perbaikan bangunan sekolah kepada dinas terkait, namun hingga saat ini belum juga diperbaiki. Yang kelas 1 ya, kelas 1A, kelas 1B dengan kelas 1C itu kondisi hancur seperti itu ketika saya mutasi ke SD Rau tahun 2020. Jadi awalnya kelas itu ada plafonnya, hanya pada saat itu ngegebros ya plafonnya. Nah, kekhawatiran saya takut malah nanti jatuh ketika anak berada di ruangan. Akhirnya dibuka, ternyata kayu-kayu yang ada di dalamnya itu kayak kerupuk, udah hancur kayak kerupuk. Dipegang aja gini udah kayak garing lah gitu. Udah tidak ada yang berupa kayu lagi, udah hancur. Para siswa dan guru berharap agar ruang kelas mereka bisa secepatnya diperbaiki agar mereka bisa belajar dengan nyaman. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Banjir yang merendam puluhan rumah di 4 kampung di Desa Margawangi, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak mulai berangsur surut. Sejumlah warga langsung membersihkan peralatan rumah dan bagian rumah mereka yang terendam. Tebalnya material lumpur yang terbawa arus banjir menjadi salah satu kendala warga saat membersihkan rumah mereka. Ajid, salah satu warga yang terdampak banjir, mengaku seluruh ruangan rumahnya tergenang air disertai lumpur. Banjir yang datang secara tiba-tiba ini baru pertama kali terjadi. Sebelumnya, banjir hanya terjadi di depan rumah warga, namun kali ini banjir sampai masuk ke dalam rumah. Habis banjir semalam. Emang lumpur masuk ke dalam rumah? Masuk. Itu hampir semua ketutup lumpur dong? Rumah yang ini ya udah pasti ini 2 rumah. Oh, 2 rumah tertutup lumpur. Itu airnya itu datang tiba-tiba atau enggak sih? Tiba-tiba. Oh, langsung datang aja Iya. maksudnya. Lagi beres-beres ini. Oh, beres. Apa aja nih yang kerendam, Pak? Pakaian itu di lemari, kasur, nambah. Jadi ini lagi di ini nih. Iya, lagi dijemur ini. Menurut data BPBD Lebak, tercatat ada 98 rumah terendam banjir, 3 fasilitas umum dan puluhan hektar sawah dan 3 kolam ikan terdampak bencana tersebut. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.
Sepekan menjelang bulan Ramadan, harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Tangerang terus melonjak. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Ciledug, Kota Tangerang, harga telur ayam menembus Rp30.000 per kilogram yang sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Para pedagang menduga harga telur ayam akan terus meningkat mendekati bulan Ramadan, bahkan bisa menembus harga Rp32.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga, omset para pedagang terus menurun dikarenakan para konsumen mengurangi pembelian. Meski harga telur naik, namun pedagang memastikan stok telur hingga bulan Ramadan masih aman. Meningkat mungkin dari berapa ke berapa penjualannya? dari 28 ke 30. Artinya naik 2.000 per kilo ya Bang? Iya, Itu sejak kapan Bang? ya seminggu yang lalu. Kenaikan harga telur juga terjadi di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Harga telur yang biasa dijual Rp24.000 saat ini naik menjadi Rp28 hingga Rp29.000 per kilogram. Kenaikan sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir. Menurut salah satu pedagang, sehari sebelumnya harga telur masih dijual Rp27.000, namun saat ini kembali naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Diprediksi harga akan kembali naik seiring permintaan telur yang meningkat jelang Ramadan. Telur berapa sekarang? Sekarang 28, 29 Oh gitu. Udah lama Mun teh naiknya? hari ini. Udah naik 28. Baru hari ini sama kemarin. Kemarin sebelumnya Kemarin masih harga 27, 26. sekarang udah 28, 29. Kenaikan harga telur ini pun dikeluhkan sejumlah konsumen. Apalagi kenaikan harga telur berbarengan dengan harga kebutuhan pokok lainnya. Beli telur Berapa sekarang sekilo teh? sekarang 28. Biasanya? Kemarin 27. Oh gitu. Sebelumnya Sebelumnya ada yang 23, 25. sekarang udah naik lagi nih. Sekarang naik lagi. Tidak hanya telur, harga kebutuhan pokok warga yang masih tinggi yakni beras. Untuk beras jenis medium masih dijual Rp11.000 sampai Rp12.000 per kilogram. Taufik Saleh dan Saipul melaporkan dari Kota Tangerang dan Kabupaten Lebak. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.